Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswaku semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bertemu melalui daring, pertemuan maya untuk melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Alhamdulillah rekan-rekanku semuanya, pada kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12, mengambil materi pokok bahasan tentang menciptakan rantai nilai dalam pengembangan ekonomi kreatif. Apa itu rantai nilai atau value chain, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Sebelumnya seperti biasa kami sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang pengembangan menciptakan rantai nilai dalam pengembangan ekonomi kreatif. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebagai tujuan pembelajaran untuk materi bab ini adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti tentang rantai nilai. Mungkin ada banyak mahasiswa masih asing, apa itu rantai nilai? Kalau rantai kendaraan tahu, rantai nilai atau value chain. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami arti pentingnya rantai nilai dalam industri kreatif. Sedang yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan rantai nilai dalam praktek pengembangan industri kreatif. Saya yakin dari sekian mahasiswa ada sudah bekerja, mau buat mencari usaha, bagaimana menciptakan rantai nilai dalam pengembangan industri Anda. Itu rekan-rekanku sebagai awal kita sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bahasan tentang penciptaan rantai nilai dalam pengembangan industri kreatif. Baik, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan atau introduction, perlu kami sampaikan bahwa potensi industri kreatif Indonesia itu sangat besar sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Banda Aceh, saudara bisa melihat potensi industri kreatif itu sangat besar. Di mana industri kreatif bisa dinilai, bisa dihasilkan dari olah pikir dalam mengoptimalkan nilai-nilai lokal. Di Jawa misalnya, bagaimana di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat masih dalam satu pulau, tapi nilai lokalnya berbeda-beda. Kalau di Jawa Tengah tariannya tari tradisional Jawa, kalau di Jawa Timur ada banyak, ada reog, ada ludruk dan segala macam. Di Jawa ada wayang kulit, wayang orang. Di Jawa Barat ada kesenian Pasundan, ada kesenian angklung dan segala macam. Nah, sumber daya nilai kultural lokal maupun nasional ini sangat besar sekali. Dengan demikian bagaimana? Perlu dikelola industri yang berbasis kelompok. Misalnya di Jawa Tengah ada kesenian wayang orang. Wayang orang ini dibuatkan semacam sanggar,
di Sriwedari dulu, tapi sekarang sudah jadi tanah sengketa. Di sanggar tari gedung wayang orang ini selain ada pertunjukan wayang orang, juga ada tempat-tempat untuk ngopi. Selain tempat ngopi, juga ada tempat-tempat untuk parkir. Ditambah lagi juga ada tempat untuk pertemuan. Nah, ini salah satu bentuk bahwa industri kreatif itu dikelola dengan berbasis komunitas atau kelompok. Pengembangan industri kreatif dengan komunitas diharapkan akan memberi nilai tambah yang lebih luas. Jadi tidak hanya pertunjukan wayang saja, tapi juga tempat ngopinya jadi ramai. Kalau di Solo terkenal dengan HIK, tempat nongkrong yang namanya HIK itu terkenal. Pengelola HIK dapat menikmati hasilnya. Selain itu, pengelola HIK yang mengirimi barang-barangnya, yang nyetori itu ada belang goreng dan segala macam itu dari pelaku industri rumah tangga. Nah, ini semuanya saling terkait, semuanya saling mempengaruhi. Ini yang dimaksud dengan membangun komunitas atau membangun kelompok. Nah, industri kreatif saya contohkan tadi, industri kreatifnya adalah wayang, pertunjukan wayang. Tetapi ada usaha-usaha yang melingkupi di situ. Kopi, mungkin kalau pada anak-anak ya mainan anak-anak, atau mungkin yang besar lagi ada souvenir dan segala macam. Nah, industri kreatif ini akan berkelompok, membangun komunitas, memberikan nilai rantai atau rantai nilai value chain. Di Indonesia ada 16, kalau dari Kementerian Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau dari Kementerian Perdagangan ada 14 subsektor industri kreatif. Kemarin sudah kita pelajari, rekan-rekan bisa membuka kembali yang kemarin. Itu semuanya bisa dilingkan, digadok-gadokin untuk menjadi satu komunitas usaha yang kreatif yang memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha kreatif maupun bagi masyarakat. Rekan-rekan mahasiswa, saya yakin sudah pada tahu destinasi-destinasi wisata di Jawa Tengah. Misalnya Borobudur, kemudian misalnya Dieng, atau dari yang dekat dengan Solo, Tawangmangu. Orang tidak hanya melihat Borobudur, orang tidak hanya melihat Dieng, orang tidak hanya melihat wisatawan tidak hanya melihat di Tawangmangu, tapi ada komunitas di situ. Oh, kalau ke Borobudur beli oleh-olehnya ya khas Borobudur. Oh, kalau ke Dieng ada oleh-oleh ya khas Dieng. Oh, kalau Tawangmangu ada khas Tawangmangu maupun tanaman-tanaman bunga yang ada di Tawangmangu. Ini gambaran satu bentuk mengelola komunitas pelaku ekonomi kreatif agar memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Disinilah nanti rantai nilai itu tumbuh di situ. Ya, disinilah nanti rantai nilai akan tumbuh dalam membangun komunitas industri yang kreatif. Itu rekan-rekan semuanya. Mungkin ada yang bertanya, silakan kami beri waktu. Sudah? Kalau tidak ada bisa dilanjut ya. Nah, apa toh sebetulnya rantai nilai itu? Value chain itu apa toh sebetulnya? Ini saya berikan ilustrasi sebelum kita bicara tentang definisi rantai nilai. Tadi sudah seperti ini. Ketika kita berkunjung dalam suatu objek wisata,
ke Tawangmangu, ke Dieng ataupun ke Borobudur. Kita contohkan yang lebih mudah di Borobudur. Borobudur destinasi wisata utama adalah candinya, ya kan? Candi Borobudur. Tetapi ketika orang mau ke Borobudur, butuh sesuatu di luar hanya melihat candinya. Ada pakaian yang khas Borobudur, ada souvenir, ada rumah makan di Borobudur, walaupun di rumah juga bisa kita makan. Ada transportasi yang ada di sekeliling Borobudur, ada komunitas masyarakat di sekitar Borobudur. Apa-apa yang berkaitan dengan destinasi wisata yang namanya Borobudur menjadi satu komunitas, yaitu destinasi wisata di Borobudur. Masing-masing pelaku ini mempunyai fungsi peran yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan untuk menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Borobudur. Nah, apakah ada ojek atau andong untuk kendaraan tradisionalnya? Apakah ada pedagang kaki limanya? Apakah ada oleh-oleh yang disediakan atau pernik-pernik tentang Borobudur? Ini semuanya akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Seandainya pelaku usaha yang satu ini misalnya melakukan kecurangan, yang jelek tidak hanya pelaku usaha ini saja, tetapi juga seluruh elemen komponen yang ada di Borobudur. Nah, para pelaku tadi yang dicontohkan Pak Jailani tadi, mulai dari restoran, mulai dari transportasi lokal, pedagang kaki lima, souvenir, dan semuanya, penjual buku tentang Borobudur, semuanya mempunyai nilai ekonomi. Semuanya mempunyai nilai ekonomi karena mereka bekerja. Bekerjanya berbeda-beda, tapi dalam satu komunitas yang namanya komunitas wisata Borobudur. Kebetulan pendamping atau BDS-nya Borobudur namanya Pak Kirno itu kenal baik berpuluh-puluh tahun dengan Pak Jailani. Jadi saya tahu betul mekanisme tentang bagaimana komunitas destinasi wisata di Borobudur itu bisa dibangun. Nah, kalau wisata yang datang ke Borobudur dengan pelayanan dari berbagai macam berbagai tadi, mereka merasa puas, mereka merasa senang, akan berkembang lagi, akan tumbuh lagi. Industri kreatif, pelaku industri kreatif akan tumbuh lebih banyak. Dengan demikian, contoh Pak Jailani tentang Candi Borobudur itu salah satu contoh bagaimana membangun rantai nilai. Oh, yang jualan mainan anak juga ramai karena pengunjung puas melihat Borobudur. Oh, yang jualan makanannya laku karena pengunjung wisatawan merasa puas. Kalau makanannya laku, pedagangnya jalan baik, otomatis petaninya juga mendapat manfaat. Karena tidak mungkin pedagang nasi langsung nanam padi sendiri, tidak. Mesti belinya dari petani padi. Pedagang makanan yang sudah besar, yang restoran kok nanam sayuran sendiri, tidak. Ada dari petani sayur. Begitu juga penjual mainan, masyarakat yang membuatkan mainan. Ada banyak yang terlibat dalam pelaku ekonomi kreatif ini. Semuanya punya rantai nilai. Petani sayur dengan pedagang makanan atau restoran. Pedagang restoran dengan konsumen. Terus kan bergerak terus. Inilah salah satu contoh terkait dengan ilustrasi saya tentang rantai nilai. Pertanyaan selanjutnya, apa itu rantai nilai?
Rantai nilai adalah suatu sistem nilai yang diciptakan dari jejaring kegiatan ekonomi yang saling terkait dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain dalam suatu komunitas kegiatan ekonomi. Kita contohkan rumah makan tadi. Usahanya yang kelihatan adalah rumah makan. Ya. Tetapi rumah makan kan mengambil bahan baku, ada beras, ada sayuran, atau buah-buahan, atau bumbu yang lain. Ketika rumah makannya jalan baik, laku, ramai, para ini kan juga mendapat nikmat mahal. Rumah makan kerjanya besar, bagus, tenaga kerjanya menjadi banyak, tenaga kerja mendapat upah manfaat. Dia bisa menghidupi keluarganya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di keluarganya. Hanya 3 komunitas atau elemen ini, subkomunitas maksud saya, petani, rumah makan, dan karyawan. Ini sudah menunjukkan rantai nilai yang bisa dilihat. Rantai nilai yang diciptakan ini karena jualan di Borobudur. Karena jualan di Borobudur, Borobudurnya ramai, Borobudur dijaga, rumah makannya bisa tumbuh berkembang dengan baik. Selain rumah makan, Candi Borobudur tidak hanya cukup rumah makan, restoran, tapi orang yang dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri butuh souvenir, butuh kenang-kenangan. Ada mungkin semacam kipas atau yang lain atau gantungan kunci, itu yang buatkan masyarakat. Ya. Oh, masyarakat mendapat manfaat karena apa? Ada pasar atau penjual souvenir. Ada lagi pelaku jasa transportasi lokal misalnya, Bendi atau Andong. Andongnya akan ramai ketika wisatawan banyak, karena akan memerlukan transportasi lokal yang juga cukup. Nah, contoh tadi, kreatif tadi, usaha-usaha kreatif, industri kreatif yang berbeda-beda tadi akan memberikan manfaat berantai dari petani, kemudian restoran atau rumah makan, karyawan, ke keluarga, mumpung lagi terus dari pelaku industri kreatif, mainan, souvenir, pada pedagang, kepada konsumen akan berputar terus. Nah, rantai nilai ini akan sangat bagus ketika industri kreatif itu saling komplement, saling melengkapi. Borobudur ada rumah makan, restoran. Ke Borobudur ada souvenir, ada kafe misalnya. Ke Borobudur ada transportasi lokal. Nah, satu paket ini yang saling berkaitan berkembang dengan cepat ini menjadikan Borobudur menjadi wisata yang sangat menjanjikan, yang banyak wisatawannya jadi puas. Pelaku industri usaha-usaha yang ada di situ juga menjadi lebih banyak. Nah, dengan demikian rantai nilai ini akan memberikan pengembangan industri kreatif yang sangat penting. Tidak ada dalam satu wisata, entah itu wisata alam, wisata religi maupun wisata buatan, hanya jegegrek wisata saja ada. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa pernah lihat tidak? Kita jalan piknik satu wisata itu tidak ada apa-apanya. Artinya kita hanya melihat destinasi itu saja. Jadi kita harus bawa minuman, bawa makanan dari rumah. Kira-kira ada tidak? Saya pikir ada. Itulah salah satu bentuk pengembangan yang bisa kita lihat rantai nilai dalam industri kreatif. Ada banyak lagi. Contoh yang real, rekan-rekan mahasiswa semuanya, yang namanya musik itu kan wujud dari kreasi seni. Ya enggak? Musik wujud kreasi seni itu kalau sekarang bisa dipromosikan lewat YouTube misalnya. Kalau dulu zaman Pak Jalani masih seperti anda masih seperti mahasiswa itu,
promosinya hanya lewat TV atau media cetak. Satu bentuk musik tadi didengar indah. Ketika promosinya melakukan live musik, pertunjukan, show begitu, Anda bisa lihat banyak sekali variabel-variabel yang terlibat di situ. Banyak sekali elemen-elemen yang terlibat di situ. Artinya apa? Orang nonton musik tidak hanya mendengar pemain musiknya saja, tapi bagaimana tata panggungnya, bagaimana tata lampunya, bagaimana tata suaranya, bagaimana kostum pemain-pemainnya, dan segala macam. Selain itu, salah satu teknis itu semuanya tercapai, bagaimana promosinya. Karena ada yang datang nggak kalau promosi tidak gencar? Itu satu bentuk jejaring dalam rangka menciptakan rantai nilai dalam satu kegiatan industri atau usaha kreatif. Paham ya? Kalau saudara mengingat-ingat itu bagaimana melihat atau menciptakan rantai nilai, itu lihat saja di pertunjukan musik atau pertunjukan olahraga sepak bola misalnya. Di sana perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam rangka untuk apa? Untuk mengembangkan industri kreatif itu sendiri. Sekarang olahraga sudah menjadi industri entertain. Ada sepak bola, ada bola voli, ada tenis, ada badminton. Anda lihat di YouTube, di TV itu sudah menjadi olahraga yang kreatif dalam konteks bisnis. Oke. Nah, siap, monggo kalau ada yang bertanya dulu, saya beri waktu. Selanjutnya bagaimana kita mengembangkan industri kreatif itu? Bagaimana rantai nilai dikembangkan dalam komunitas industri kreatif? Bagaimana menciptakan nilainya? Bagaimana menciptakan rantai nilai yang ada? Kita tahu industri kreatif kita itu sangat banyak, tidak batas, selalu berkembang, selalu tumbuh. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini, kepuasan orang selalu meningkat, keinginan orang selalu meningkat, sehingga perlu pemenuhan kebutuhan daripada manusia yang semakin meningkat itu. Pengembangan industri kreatif yang baik akan mampu menciptakan multiplier effect. Ini cara ketik ini, multiplier effect yang tinggi, yang diperoleh dengan menciptakan rantai nilai tadi. Kalau saudara melihat para musisi-musisi kita dalam menciptakan lagu, setelah lagu tercipta menjadi satu komposisi dengan aransemen musik yang ada, pertanyaan selanjutnya bagaimana lagu itu bisa dipasarkan, bisa meledak di pasar. Kalau sekarang teknologi maju dengan YouTube, ini sudah dilihat orang berjuta-juta orang. Tapi ketika dulu, waktu zaman dulu direkam dulu, teman pakai pita kaset, kemudian dipromosikan. Setelah promosi, membuat semacam event-event show. Waktu Pak Jailani masih mahasiswa seperti Anda itu, penyanyi semuanya itu penyanyi rock, ada Iwan Fals, ada Ahmad Albar dan sebagainya itu, mereka buat pertunjukan. Di Solo. Nah, pertunjukan di Solo dalam rangka promosi album itu juga untuk show, di mana di sana ada komunitas sendiri, namanya organizer. Bagaimana menemukan lokasinya, bagaimana settingan untuk show-nya, bagaimana
tata lampunya, tata panggungnya, pakaian untuk pemainnya, bagaimana tata lampu diarahkan, bagaimana kalau pertunjukan dengan melibatkan banyak orang tuh security keamanannya bagaimana, kalau banyaknya orang kira-kira lapangan untuk show itu memuat tidak, kemudian bagaimana tempat parkirnya, ini semua menjadi satu kesatuan. Suksesnya pertunjukan musik semuanya terlibat dalam situ. Semuanya mempunyai kepentingan, keterkaitan, pengaruh yang saling erat. Inilah dalam rangka satu contoh untuk menciptakan rantai nilai. Ada banyak metode dalam menciptakan rantai nilai. Saya mencontohkan agar rekan-rekan mahasiswa lebih mudah. Oh, pentas musik, kan? Nah, ada beberapa cara dalam menciptakan rantai nilai. Yang pertama, mengembangkan sektor-sektor kreatif melalui kreasi dan inovasi yang sejenis. Artinya saling melengkapi. Contoh tadi, tempat wisatanya di Borobudur, tetapi industri-industri pendukungnya yaitu tadi ada restoran, kemudian hotel, kemudian produk UKM untuk souvenir, kemudian ada mungkin buku-buku yang menceritakan sejarah tentang Borobudur dan segala macam, sejenis. Beda bentuknya tapi jenis, saling mendukung. Yang kedua, membangun dan mengembangkan komunitas kelompok usaha bersama dengan kreatif. Kalau saudara melihat di tempat-tempat wisata, entah itu wisata alam, wisata buatan atau wisata religius, semua komunitas yang ada di situ adalah untuk mendukung suksesnya suatu tempat wisata itu. Artinya apa? Misalnya destinasi wisatanya di Jogja. Kalau saudara melihat di Malioboro, itu sebenarnya apa sih? Apa kira-kira? Karena mengenangnya misalnya nama Malioboro. Ketika di sana satu Malioboro, di sana makanannya khas Jogja. Malioboro ya seperti itu, malam seperti itu. Oh, anak-anak muda saling nongkrong karena memang Jogja sebagai kota pelajar. Oh, ternyata di Malioboro ada apa? Musisi-musisi jalanan. Yang itu semuanya menjadikan satu kelompok komunitas. Oh, ini loh Malioboro yang jadi Jogja. Malioboro tidak ada di Jakarta, Malioboro tidak ada di Surabaya. Ini loh Malioboro Jogja. Nah, ini satu kelompok membangun komunitas kelompok usaha bersama yang kreatif. Ketika masing-masing elemen itu nanti nuwun sewu tidak fair atau kurang baik, yang lainnya akan kena. Dan yang ketiga, mengembangkan rantai nilai adalah dengan melalui pola pengembangan ekonomi wilayah. Ini misalnya satu kabupaten atau kota Madia. Saya contohkan kebetulan Pak Jailani menjadi salah satu tim pengembangan komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Karanganyar. Di sana ada banyak elemen. Ada pemerintah, ada asosiasi pengusaha, ada pelaku usaha, ada perguruan tinggi. Nah, rantai nilai yang dibangun di sini adalah membangun kebersamaan, membangun jejaring usaha ekonomi yang saling berkaitan. Di Karanganyar motonya adalah Intan Pari, industri pertanian dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab tiga-tiganya bisa tumbuh berkembang dengan baik, yang pada akhirnya akan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengembangan nilai rantai nilai dengan pola
pengembangan wilayah atau pengembangan ekonomi wilayah, yaitu bagaimana industri dan pertanian maupun pariwisata ini bisa saling sinergis. Wisata misalnya, wisatanya di Tawangmangu, Karanganyar yang terkenal. Bagaimana wisata di Tawangmangu itu terkenal sudah berabad-abad yang lalu, yang namanya Grojogan Sewu. Pertaniannya dikembangkan, karena Grojogan Sewu juga wisatawannya juga butuh makan. Pertanian dikembangkan, sayuran itu, buah, petani buah dikembangkan. Dua, pertanian mendukung pariwisata. Industri, bukan pari kan? Industri, ada industri mainan, pakaian dan segala macam, batik dan segala macam dikembangkan. Sehingga apa? Pariwisata di Grojogan Sewu, rumah makannya juga di sekitar Grojogan Sewu, industri, apakah industri makanan ringan, apakah industri souvenir, apakah industri pakaian, batik misalnya, dari situ petani mendapat manfaat, pariwisata ada manfaat, perindustrian mendapat manfaat. Semuanya mempunyai manfaat. Ketika semuanya mempunyai manfaat, pengembangan ekonomi kewilayahan akan diharapkan akan meningkatkan pendapatan atau income masyarakat. Itu rekan-rekanku terkait dengan bagaimana menciptakan rantai nilai. Ingat, mengembangkan sektor usaha sejenis kreatif, membangun komunitas atau membangun ekonomi kewilayahan. Monggo kalau ada yang tanyakan sebelum kami lanjutkan. Ada? Kalau tidak, nggih. Kenapa kok tidak dipakai rantai nilai itu? Kenapa? Industri kreatif itu sangat besar. Diharapkan industri kreatif atau ekonomi kreatif itu akan menjadi penumpang pengembangan ekonomi masa yang akan datang. Nah, kalau rantai nilai tidak diciptakan, yang melaku sendiri-sendiri, tidak numpang. Tetapi ketika kemudian diciptakan nilai, semuanya merasa kepentingan, semua merasa menikmati. Kenapa? Kerja bareng-bareng, dia sana dapat, aku juga dapat, mereka juga dapat. Rumah makannya ramai, karyawannya juga banyak. Petani juga mendapat karena memasok bahan baku berarti lancar. Begitu juga sebaliknya. Nah, rantai nilai ini perlu diciptakan dalam pengembangan ekonomi di mana karena untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas jelas. Karena yang terlibat juga sangat banyak. Yang kedua, menciptakan komunitas usaha kreatif yang lebih kokoh dibandingkan dengan pelaku yang sendiri-sendiri itu akan lebih kuat ketika kita bersama-sama. Komunitas dalam agama kan juga jelas ya, sholat sendiri-sendiri dibandingkan dengan berjamaah itu kan derajatnya 27 derajat. Kemudian yang ketiga, mendorong tumbuhnya ide kreatif yang baru. Di komunitas kami di Tawangmangu itu kan, dulunya singkong petela itu hanya untuk biasa saja. Tapi dengan adanya getuk tik, singkong bisa diolah menjadi getuk yang beraneka macam rasa. Ditawarkan di
objek wisata di Grojogan Sewu. Bisa ramai. Ada industri kreatif yang baru yaitu Gedok Tek. Selain industri kreatif Gedok Tek, ternyata menyerap tenaga kerja yang tenaga kerja itu mendapat penghasilan dari ngolah Gedok Tek dan segala macam akan tumbuh. Begitu juga untuk yang lainnya, misalnya pasar bunga. Bunga bisa di-stack menjadi bunga yang beraneka macam. Dan yang keempat, pasti akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu rekan-rekan mahasiswa terkait dengan pembahasan untuk malam hari ini. Kita membahas tentang menciptakan rantai nilai dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa menciptakan rantai nilai itu sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kalau rantai nilai tercipta, semua merasa paling untung, itu akan saling menguatkan. Jalannya rantai itu akan lancar. Kalau rantainya lancar, pendapatan masyarakat juga terjamin, sehingga apa? Akan meningkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan, usaha kreatif berkembang akan meningkatkan atau memperluas penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, penciptaan rantai nilai itu akan mempunyai nilai yang sangat penting bagi pengembangan usaha industri yang kreatif. Begitu rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, untuk akhir materi pembahasan kita berikan evaluasi dan bahan diskusi. Ini ada 1, 2, 3, silakan dipelajari rekan-rekan semuanya. Diskusikan dengan teman-teman. Apabila ada yang terjadi kendala, bisa ditanyakan kepada Pak Jaya. Demikian rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Semoga kita bertemu di lain tempat, di lain waktu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.